Selamat datang di kelas bahagia bersama Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Bagus sekali anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Ikuti gerakan ibu, kita berdoa bersama-sama ya. Di tangan ini ada doa, di hati ini ada doa, di mulut ini ada doa, esok lusa juga berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Akan ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, tidak ada. Semua masuk ya hari ini, lengkap personil satu kelas ini. Baik anak-anak, ibu akan bertanya sesuatu. Minggu kemarin kita telah belajar apa ya? Ya Rudi, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang asal-usul buah kelapa. Ada yang masih ingat apa isi pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Angkat tangannya. Ya, betul sekali. Di mana cerita itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bagus sekali. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa ya Bu? Ya, kita akan belajar tentang sebuah dongeng. Kenapa sih Bu kita belajar kelas mendongeng hari ini? Ibu ingin kalian mengerti dan bisa mengambil isi yang disampaikan dalam dongeng ini. Nasihat dalam dongeng ini, serta ibu nanti akan mengajak kalian untuk bermain peran. Siap? Sudah siap semuanya? Yuk belajar. Ya, sebelum kita lanjut ke cerita dongeng, ibu ingin menjelaskan dulu arti dari tokoh dan karakter. Arti dari tokoh itu sendiri adalah pelaku yang mengemban peristiwa cerita fiksi sehingga peristiwa tersebut menjadi satu kesatuan cerita. Sedangkan karakter memiliki arti sifat-sifat atau perilaku atau pikiran dari seorang tokoh. Anak-anakku, sudah pada siap semua ya? Mari kita memasuki dunia dongeng. Bunga melati yang baik hati. Pada suatu hari, di sebuah taman kerajaan, tumbuh berbagai macam bunga. Para putri sangat suka sekali melihat dan mencium bunga melati. Bunga apa anak-anak? Ya, bunga melati. Wah, bunga-bunga di taman ini begitu indah. Aku sangat menyukai bunga di istana ini. Datanglah putri yang kedua, Putri Safa. Hei, lihat bunga melati di taman itu. Warnanya putih bersih, harum semerbak.
Harumnya memenuhi seluruh taman ini. Aku begitu mencintai ketika mencium bunga melati. Aroma melati memang sangat harum. Aku pun menyukainya, Putri Safa. Pembicaraan putri ini didengarkan oleh beberapa bunga yang lain. Mereka merasa sangat cemburu melihat para putri lebih menyukai bunga melati daripada bunga yang lain. Kemudian terjadilah pembicaraan antara bunga-bunga di kerajaan. Bunga Sedap Malam berkata kepada bunga melati, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali denganmu?" Kemudian datanglah bunga anggrek. "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Oh no. Datanglah bunga mawar yang menghina bunga melati dengan sangat lantang. "Dengarkanlah aku. Walaupun engkau harum, namun engkau mudah layu. Jika dijadikan pajangan di vas, bungamu jelek, batangmu keras, berbeda dengan aku yang begitu indah jika dijadikan sebagai hiasan di vas bunga." Bunga melati hanya diam, tidak membalas perkataan yang begitu menyakitkan yang diberikan oleh bunga-bunga lain kepadanya. Ia hanya diam dan membalas perkataan itu dengan sebuah senyuman. Melati terus tersenyum sepanjang hari. Senyumnya yang manis menyebabkan aroma harumnya semerbak dan semakin mewangi di istana dan di taman tersebut. Karena bau bunga melati yang semakin semerbak ini menyebabkan udara di istana berbau wangi sekali. Akhirnya bau ini memicu kedatangan para kumbang dengan berbondong-bondong. Mereka datang taman kerajaan. Para bunga yang lain selain bunga melati akhirnya menjadi senang karena kedatangan kumbang. Mereka sibuk mempersilahkan kumbang untuk menghisap sari madu yang ada di bunga. Karena jika bunga tidak dihisap madunya, bunga tersebut tidak bisa berbunga lagi. Sehingga kedatangan kumbang membuat hati para bunga menjadi sangat senang. Bunga Sedap Malam, bunga mawar perlahan-lahan mulai mengerti mengapa bunga melati sangat disukai oleh para putri. Akhirnya mereka datang kepada bunga melati untuk meminta maaf dan berterima kasih. Kini mereka begitu menyadari betapa keberadaan bunga melati sangat mereka syukuri. Bunga Sedap Malam yang awalnya selalu sinis kepada bunga melati meminta maaf kepada bunga melati. "Melati, aku meminta maaf karena keberadaanmu dulu selalu aku hiraukan. Kini aku bersyukur dengan keberadaanmu. Karenamu, para kumbang menghisap sari maduku, sehingga aku bisa berbunga kembali, Melati." Datanglah bunga anggrek anak-anak. "Melati, aku juga meminta maaf kepadamu karena aku Melati." Setelah kedatangan bunga anggrek disusul oleh bunga mawar biru. Ia meminta maaf atas ucapan yang begitu kasar dan keras yang telah dilontarkan kepada bunga melati selama ini. Dengan jawaban yang sangat bijaksana, Melati menjawab, "Teman-temanku, aku sudah memaafkan kalian.
atas kesalahan kalian yang kemarin. Sebelum kalian minta maaf, aku sudah memaafkannya. Sekarang, lupakan semua kesalahan itu. Mari kita berteman dengan hidup rukun di taman kerajaan. Begitu bijak sekali ya anak-anak Bunga Melati dalam menyikapi apa yang telah dipikirkan oleh teman-temannya. Nah, setelah mendengar dongeng dari ibu, setelah menyimak dengan serius, waktunya kita bermain game. Tapi sebelum itu, ibu akan bertanya, apakah ada penjelasan dari dongeng yang tidak dimengerti oleh anak-anak? Tidak ada. Mari kita bermain peran. Kalian ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan memilih perannya dan menentukan anggota kelompoknya. Sekarang segera ditentukan siapa saja kelompoknya dan siapa saja yang berperan pada masing-masing tokoh. Luar biasa anak-anak, dan semua kelompok sangat luar biasa mempresentasikan perannya ke depan kelas ya tadi ya. Nah, ibu ingin memberikan tepuk apresiasi kepada kalian semua. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, aku hebat, semua hebat. Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain game. Ibu punya di sini papan tempel. Silakan kalian mengisi, menempelkan kotak-kotak ini yang sudah tertera nama tokoh, dan di sini ada karakternya. Nanti kalian tempelkan bersama kelompok kalian ya. Maju ke depan dan mempresentasikan, menyebutkan tokoh siapa dan karakternya seperti apa. Apakah tadi anak-anak ada kesulitan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan karena tadi belum paham? Silahkan angkat tangannya, ibu berikan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Baik, tadi karakter adalah apa anak-anak? Ya, sifat-sifat, perilaku atau pikiran-pikiran yang dilakukan oleh seorang tokoh dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh-tokohnya ada siapa saja? Bisa disebutkan anak-anak? Ya, yang pertama adalah bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga sedap malam, ada bunga anggrek, dan putri 1 serta putri 2. Setiap tokoh memiliki karakter masing-masing. Bunga mawar memiliki karakter apa tadi? Iri kepada bunga melati. Bunga anggrek juga cemburu kepada bunga melati. Serta bunga sedap malam juga iri hati kepada bunga melati. Namun bunga-bunga tersebut memiliki sebuah keberanian untuk meminta maaf. Ya anak-anak, jika kalian memiliki sebuah kesalahan kepada temannya di dalam kelas, silahkan minta maaf dengan senyuman. Siap anak-anak menjalankan pesan moral yang diberikan oleh dongeng bunga melati yang baik hati? Setelah selesai, ibu ingin berpesan kepada kalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuh sama orang tua. Kalau misalkan punya salah, jangan malu untuk meminta maaf. Raih mimpi kalian, belajar yang rajin. Bunga anggrek berwarna ungu, bunga melati berwarna putih. Cukup sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini tersimpan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran kelas bahagia selanjutnya. Salam semangat.